Oke, untuk kegiatan hari ini Bapak Ibu, nanti saya akan mendiseminasikan terkait dengan modul 14 yaitu aksi nyata daripada budaya positif ya. Diperkenalkan, saya Riwayat Darmito, ikut program guru bergerak Provinsi Angkatan 10 tahun 2024. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif dengan lancar dan tanpa halangan satu apapun. Selawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk pengembangan daripada modul 1.4 itu sendiri itu terkait tentang budaya positif. Yang pertama itu ada Ibu Andri Cahyani, ada Bu Dia Samsiati, dan ada Ibu Murti Ayu. Nah, baik Bapak Ibu, terkait dengan capaian khusus yang ingin saya kuasai berdasarkan program daripada PGP itu sendiri, di antaranya saya harus mampu mendemonstrasikan pemahaman saya terkait tentang budaya positif Bapak Ibu, di mana di dalamnya terdapat konsep perubahan, yaitu stimulus respon, terus ada teori kontrol, 3 teori motivasi, ada motivasi internal, motivasi eksternal, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Tentunya nanti ada 5 kebutuhan dasar daripada manusia dan 5 posisi kontrol yang nanti Bapak Ibu bisa terapkan, termasuk juga nanti terkait dengan segitiga restitusi. Yang kedua, Bapak Ibu, nanti saya bisa memahami konsep pendidikan menurut KHD, di mana nanti konsep itu saya hubungkan dengan bagaimana kita menciptakan budaya dan lingkungan yang positif yang ada di SMK Negeri 3 Kudus ini. Tentunya nanti budaya positif itu juga akan berpihak kepada murid. Yang selanjutnya nanti saya akan melakukan evaluasi dan refleksi terkait tentang praktek disiplin positif ini yang ada di SMK Negeri 3 Kudus. Terus nanti saya juga akan memperdalam, artinya sebagai guru saya akan membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam nanti kita ataupun saya berinteraksi dengan murid-murid. Selanjutnya langkah yang akan saya lakukan yaitu terkait nanti menggerakkan yang namanya komunitas praktisi Bapak Ibu. Mungkin di SMK Negeri 3 Kudus ini sudah ada yang ikut program PGP di angkatan sebelumnya dan nanti mungkin di angkatan selanjutnya. Sehingga apa yang saya lakukan nanti yaitu bersama-sama atau berkolaborasi untuk mengembangkan budaya positif yang ada di SMK Negeri 3 Kudus. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang di depan ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju terkait dengan pertanyaan pemantik tersebut? Ketika atau apakah? Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak?
Mau dijawab satu persatu apa langsung diborong Bapak Ibu? Monggo. Mungkin yang punya pendapat setuju kayaknya istilahnya setuju dan tidak setuju dan berikan alasannya. Misalkan saya setuju karena apa? Pendidikan yang berhasil adalah pendidikan mengandung militer misalkan, mengandung disiplin tinggi seperti itu. Monggo Bapak Ibu ada yang siap untuk menjawab? Monggo. Monggo Pak Eko. Terima kasih Pak Arif. Menjawab pertanyaan yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagi saya, harus saya bedakan dulu mana hukuman yang ada kaitannya dengan kesalahan ataupun tidak. Tapi menurut saya cenderung tidak setuju karena kebanyakan hukuman itu tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ada dari teman-teman yang berbeda pendapat. Saya Pak. Monggo Pak Arif. Terima kasih atas waktu yang disampaikan. Yang pertama terkait dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut saya setuju. Mengapa setuju? Karena anak itu berbeda-beda. Ada anak yang ketika membuat kesalahan dia hanya dengan kata-kata, cukup dengan kata-kata. Ada yang cukup dengan mungkin dengan sentikan dan sebagainya. Karena memang karakter bersifat fisik Pak ya, enggak, maksudnya hukuman itu kondisional tergantung anaknya. Karena semua orang kan bisa melakukan kesalahan. Ketika konsep di sini adalah siswa sebagai pelajar, tentunya kan dia tidak tahu. Sehingga kan ketika pelajaran di pendidikan itu pasti dia akan melakukan kesalahan. Sehingga bagaimana kita memberikan perbaikan kepada anak, hukuman itu kondisional. Kalau menurut saya setuju, tapi melihat sikon terhadap anak itu sendiri. Ada Pak, terima kasih. Oke Bapak Ibu, nanti kita akan membahas apa yang menjadi disiplin positif nanti di materi-materi setelah ini. Sehingga nanti kita bisa merefleksikan pembelajaran dari ini seperti itu. Terima kasih Pak Eko dan Pak Arif. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Monggo, satu orang saja. Pak Faris, apakah Pak Faris setuju atau tidak setuju terkait dengan pemberian hukuman dengan hal positif itu Pak? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk hukuman seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah sebetulnya saya pribadi kurang setuju karena korelasinya mungkin tidak ketemu kalau bagi saya seperti itu. Jadi mungkin kalau hukumannya kalau dia itu terlambat datang sekolah, ya mungkin dipikirkan hal lain yang sekiranya hukuman itu bisa meningkatkan disiplin siswa tersebut. Jadi untuk hukuman membaca atau membersihkan halaman sekolah bagi saya itu kurang tepat gitu. Jadi tidak setuju. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Faris terkait jawaban dari pertanyaan pemantiknya. Sekarang pertanyaan pemantik yang terakhir Bapak Ibu, dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah betul seperti itu? Monggo ya Bu Fatika. Menurut panjenengan setuju atau tidak? Terima kasih Pak Arif. Menurut saya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, itu saya setuju. Dikarenakan ketika seorang anak itu jika memiliki, misal ini contohnya Pak, ketika anak-anak itu di dalam kelas, ketika ayo ini ada pertanyaan seperti ini, silahkan tolong dijawab. Seperti itu
anak nggak akan mau menjawab Pak. Tetapi ketika kita memberikan nanti misalnya ini nanti ada ketika kalian bisa menjawab nanti nilainya tak tambahi seperti itu, pastinya anak-anak langsung oh ya Bu, langsung berebutan seperti itu. Jadi untuk memotivasi, jadi motivasinya aku pengen jawab karena nantinya itu biar saya mendapatkan nilai yang bagus seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fatika. Berarti apa yang ada di motivasi anak-anak itu masih motivasi ekstrinsik Bu ya? Masih motivasi dari luar. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, ada juga itu yang penghargaannya itu berupa materi. Nah, itu juga sangat berbahaya sekali. Anak mau belajar sudah dia dapat misalkan hadiah. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Baik Bapak Ibu, mari kita bahas mulai satu per satu. Untuk topik daripada pertemuan kita hari ini terkait dengan budaya positif. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua nanti ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Nanti ada restitusi, 5 posisi kontrol guru gitu Pak Ibu ya. Jadi nanti ada sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, ada sebagai manajer, sebagai teman, dan yang satunya adalah sebagai pemantau Pak ya, seperti itu. Jadi itu nanti kita akan mempelajari 5 posisi kontrol daripada guru. Nanti yang terakhir adalah terkait dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa Bapak Ibu? Yaitu bagaimana anak itu bisa memperbaiki kesalahan yang solusinya dari anak itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Ini terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah sekarang Bapak Ibu yang berpasangan, di sebelah kiri saya adalah Bapak Ibu berinisial A, sebelah tangan kanan saya adalah B. Sekarang Bapak Ibu bisa menyobek satu kertas kecil, silakan ditulis untuk yang A barang berharga Anda. Terus Bapak Ibu bisa genggam. Sedangkan teman yang sebelahnya itu adalah merayu temannya supaya memberikan barang. Coba disimulasikan Bapak Ibu. Coba Bu Felita genggam tangannya. Ya, oke. Yang Bu Eka bisa untuk merayu, untuk membuka atau meminta isi yang ada di genggaman tangan. Bu Felina berusaha untuk mempertahankan. Bu Eka berusaha untuk membuat Bu Felina memberikan barangnya. Coba itu boleh dengan menyuap, rayu, menghardik, atau mungkin mengancam. Monggo. Gak mau. Gak mau. Ada yang mau Bapak Ibu? Gak ada yang mau. Berarti pada intinya yang memegang kontrol penguasaan diri adalah diri kita sendiri. Jadi kita mengontrol siswa pun tidak bisa sebetulnya. Kita hanya mempengaruhi siswa. Makanya kita ada terkait dengan teori pilihan. Bahwa di situ ada ilusi guru mengontrol murid, padahal tidak bisa. Yang kedua adalah kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusinya, miskonsepsinya itu penguatan positif dan bermanfaat
Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah miskonsepsi yang salah selama ini yang ada di termasuk di dunia pendidikan kita ini. Seperti itu. Baik, terkait dengan perubahan tadi, Bapak Ibu bisa melihat layar yang ada di depan terkait siapa sesungguhnya yang menjadi kontrol. Sebelah kiri Bapak Ibu itu ada stimulus kontrol, terus yang sebelah kanan itu ada teori kontrol atau pilihan. Misalkan kita mencoba untuk merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita berubah, berarti kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia itu. Misal orang lain bisa mengontrol saya. Sebetulnya apa? Hanya Bapak Ibu yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Seperti itu yang berlaku juga untuk siswa atau anak-anak. Terus pemaksaan ada apa? Saat ada rujukan gagal, berarti untuk yang teori kontrol atau pilihannya, kolaborasikan dengan konsensus dalam menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau ada model berpikir menang kalah, berarti adalah berpikir menang seperti itu. Kita lanjut. Hal ini terkait dengan teori kontrol, Bapak Ibu, dari Dr. William Glasser. Itu terkait tadi bahwa Bapak Ibu tidak bisa mengontrol orang lain, hanya tidak bisa mengontrol lain hanya dirinya sendiri, ya, yang bisa mengontrol itu nanti breakdown masuk yang namanya makna disiplin. Nah ini belajar kontrol itu dari dengan apa yang ada di dalam potensi diri kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, semua perilaku itu memiliki yang namanya tujuan. Tadi ada yang namanya teori motivasi, yaitu terkait motivasi ekstrinsiknya, yaitu motivasi dari luar, karena dia melakukan seperti itu karena apa? Mungkin dia untuk menghindari daripada hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan yang namanya imbalan, penghargaan tadi, ya, seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya terkait dengan motivasi eksplisitnya, yaitu ada untuk menghargai diri sendiri. Berarti itu adalah motivasi daripada diri sendiri. Terus ada tadi nilai-nilai kebajikan universal dan ada keyakinan kelas. Yang ketiga, Bapak Ibu, untuk model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru, itu tadi ada 5 posisi kontrol. Ya, ada lagi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, komando, dan manajer. Terus ada juga terkait dengan segitiga restitusi, bagaimana untuk melakukan itu. Nanti ada yang namanya menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Terus terkait dengan yang terakhir, Bapak Ibu, yaitu tentang realitas daripada kebutuhan yang berbeda. Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pasti apa? Orang itu mempunyai gambaran yang berbeda, sehingga di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia yang sebetulnya juga harus dipenuhi. Yang pertama yaitu tentang bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan, seperti itu. Nah, ini adalah daripada makna disiplin, Bapak Ibu. Jadi makna disiplin ini telah berubah karena sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi dari awal dari makna disiplin yang ada di
atas tidak saya sampaikan karena nanti waktunya tidak cukup ya Bapak Ibu. Kecenderungan umum untuk menghubungkan kata tersebut dengan ketidaknyamanan, yaitu bukan dengan sesuatu yang apa kita hargai atau untuk tujuan mulia seperti itu. Nah, ini ada untuk nilai-nilai kebajikan universal. Ini diambil dari profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu profil pelajar Pancasila, elemen dan sub elemennya seperti itu. Terus yang lain adalah dari IPO primary, program dan toleransi ya hampir sama dengan tadi, intinya disamai di profil pelajar Pancasila. Terus ada 9 pilar karakter, terus ada 7 essential virtue seperti itu. Nah, untuk teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa membaca bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan, berarti ini adalah motivasi dari luar diri atau eksternal. Artinya itu apa? Supaya diri ini tidak dihukum, diri ini supaya nyaman. Jadi saya melakukan hal itu karena ada motivasi dari luar atau eksternalnya. Misalnya yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain apabila saya melakukannya. Itu motivasi apa? Berarti eksternal seperti tadi apa yang dikatakan Bu Fatika. Berarti kalau dia tidak diberikan nilai, dia tidak akan mau untuk mengungkapkan pendapatnya seperti itu. Terus kalau yang terakhir itu adalah terkait untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan, itu adalah motivasi daripada internal, itu adalah tujuan daripada disiplin positif. Nah, ini dari Bapak pendidikan kita nih Bapak Ibu, dari Ki Hajar Dewantara. Dulu ketika Ki Hajar Dewantara itu suangan sibuk, terus anaknya itu menangis. Mohon maaf, anaknya Ki Hajar Dewantara dulu itu ada yang berkebutuhan khusus Bapak Ibu. Nah, dia bergumam dalam hatinya. Pada saat itu anaknya itu hujan terus saking jengkelnya terus taruh di luar karena mengganggu tugas daripada Ki Hajar. Akhirnya apa? Ki Hajar Dewantara tidak tegel, akhirnya diambil anaknya itu dan beliau bilang, "Dok, bakal mulai tak kuliah selawase." Akhirnya anaknya apa? Dimulaikan seumur hidupnya, anaknya tidak bisa apa-apa seperti itu. Jadi berpendapat bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari pemerintah, namun dia bisa memerintah dirinya sendiri seperti itu. Nah, ini adalah untuk penghargaan yang disebut yang dihukum oleh penghargaan gitu. Nanti ada pengaruhnya, nanti ada jangka panjang, jangka pendek. Itu ada nanti penghargaan untuk menghukum, mengurangi ketepatan, tidak efektif dan yang lain-lain seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu untuk bentuk daripada kebajikan. Ini untuk berikan apresiasi ya. Pengakuan secara khusus boleh, pribadi boleh, bergantian konsisten dan fokus pada proses. Artinya apa? Misalkan nanti tidak hanya sekedar memberikan berupa nilai gitu Bapak Ibu, tapi nanti bisa sedikit demi sedikit nanti bisa diubah seperti itu. Misalkan ayo anak-anak kita mengerjakan ini, nanti yang selesai bisa diberikan penghargaan dalam bentuk lain. Kalau di kelas yang tinggi Bapak Ibu seperti
SMK, SMP itu kan bisa selain dengan nilai Bapak Ibu. Tapi misalkan di kelas yang rendah seperti TK, SD dan yang lain itu nanti mungkin bisa diberikan tanda bintang dan yang lain-lain seperti itu. Jadi Bapak Ibu, contoh misalkan ada pembuka kata-katanya terkait dengan pembuka nilai kebajikan dan situasi. Ini untuk kata-kata kemarin saya perhatikan kamu kok menolong temanmu yang jatuh. Nah, berarti itu untuk nilai kebajikannya itu berarti apa? Kita menanamkan daripada rasa empati. Jadi nanti teman-teman yang lain itu bisa mendengarkan, bisa meniru seperti itu. Nah, misalkan pada situasi menolong murid itu seperti tadi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu terkait tadi, apakah ini hukuman atau ini konsekuensi atau apa? Monggo sambil diamati terlebih dulu. Ayo kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu terkait dengan tindakan guru dan termasuk apakah konsekuensi atau hukuman. Ini karena saya tidak begitu fit, saya sambil duduk ya Bapak Ibu. Ini kebetulan ini sakitnya yang mengandung paru-paru sehingga ada kaitannya dengan berkah hidup Pak. Pak Adi cukup kelihatan ya saya. Oke. Nah di situ ada contoh tindakan dari Bapak Ibu guru dengan mencatat 100 kali di dalam buku dengan menulis kalimat saya tidak akan terlambat lagi atau mungkin nulis astagfirullah. Nah, betul seperti itu. Ini kan sering kita lakukan di Bapak Ibu. Karena anak tersebut itu adalah berangkat terlambat. Nah, menurut Bapak Ibu, ini adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke Bapak Ibu, sepakat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Wah, istimewa sekali ya Bapak Ibu. Atau mungkin ikut budaya positif banyak. Mungkin di sini ada yang apa Pak? CGP angkatan selanjutnya. Oh, hasil diklat. Terima kasih. Berarti dari hasil PMM ya Bapak Ibu. Wah, sangat luar biasa sekali. Yeah. Terus yang ketiga Bapak Ibu, di situ ada pernyataan bahwa murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Nah, ini yang selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, murid disuruh untuk menggunakan sepatu hitam seharian. Biasanya Bapak Ibu BK ini apa ya?
atau teori kedisiplinan, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mantap sekali Pak Eko. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terdapat 10 menit. Konsekuensi karena di situ ada untuk pelajaran BJ. Nah ini tadi Bapak Ibu saya lupa untuk apa namanya. Ketika ada pertanyaan langsung jawaban lupa. Jadi tadi Bapak Ibu seperti itu tadi bisa kita jawab pertanyaan dari pemantik awal tadi. Kalau hukumnya itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, Pak. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi dan itu belum tentu tidak menyakitkan, Pak. Tapi kalau hukuman pasti itu menyakitkan. Bahkan bisa menimbulkan denda, Bapak Ibu. Itu pernah berlaku di saya ketika saya mengajar di SMK Alifah Mayong, Bapak Ibu. Jadi ada anak tidak mau praktek, saya marahi Bapak Ibu, membanting alat saya. Akhirnya saya bujoti Bapak Ibu, saya pukuli. Dan pada akhirnya apa? Saya dicegat dengan menggunakan celurit. Dan itu kan juga berarti saya tidak menerapkan daripada satu yaitu disiplin positif, yang kedua adalah yang namanya segitiga restitusi. Akhirnya dengan juga saya mau mencari karena dulu teman-teman saya itu juga sesuatu yang jos, sama-sama jos. Akhirnya anak itu tidak berani. Dan saya juga ke rumahnya, saya rayu untuk sekolah lagi dan tidak mau, Bapak Ibu. Itu suatu kesalahan yang sangat besar dari saya ketika ada tindakan dari saya yang membuat anak itu tidak mau sekolah seperti itu. Nanti dengan hukuman Pak, anak jadi yang namanya membenci kedisiplinan. Tapi dengan konsekuensi anak itu akan menghargai disiplin. Jadi hukuman itu tidak masuk pada yang namanya disiplin positif. Nah kalau hukuman itu pasti sifatnya paksaan, pasti yang menentukan guru. Tetapi kalau yang namanya konsekuensi, pasti itu nanti akan dibahas dengan yang namanya anak. Dengan nanti apa prinsip yang ada di namanya keyakinan ke kelas. Itu Bapak Ibu. Terus juga tadi bisa mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri karena mereka merasa tertekan, stres, bisa mepakai kepalanya sendiri. Tetapi kalau konsekuensi dia bisa mengatur konsep diri dengan baik. Juga sama hukuman, anak itu pasti akan membunyikan kesalahan, mungkin Bu. Pasti hasilnya seperti itu. Tetapi dengan yang namanya konsekuensi, anak itu akan berusaha untuk mencoba mematuhi dari yang namanya peraturan. Dan juga mohon maaf, untuk hukuman itu bisa menimbulkan marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan di depan teman-temannya, merasa tidak dihargai. Tapi untuk yang namanya restitusi itu hanya sementara. Maka di dalam restitusi itu ada yang namanya menstabilkan identitas. Terus nanti ada validasi tindakan yang salah. Yang terakhir yaitu tentang menanyakan apa itu terkait keyakinan. Nah ini Bapak Ibu, kita sudah masuk ke restitusi. Kebetulan saya ini ada mengambil satu topik yaitu terkait restitusi. Bagaimana restitusi itu? Restitusi adalah proses bagaimana kita bisa memondisikan peserta didik kita untuk memperbaiki kesalahan pada diri mereka, sehingga mereka bisa dengan nyaman kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya dia ketika dia melakukan kesalahan itu dia tidak minder, tidak merasa bersalah, tidak berlarut-larut seperti itu. Sehingga nanti di restitusi ini juga akan mengajarkan murid
itu untuk mencari solusi. Karena apa? Kita tidak bisa mengontrol yang namanya murid, Bapak Ibu. Kita tidak bisa, bangun jam 5. Tadi saya bangun ya jam 5, habis sholat subuh tidur lagi, bangun kesiangan. Karena apa? Malamnya tidak bisa tidur. Ya, itu kan kita tidak bisa, istilahnya harus memastikan bahwa kondisi itu harus selalu sama. Pasti ada satu kondisi yang berbeda. Sehingga mereka bisa mencari solusi dan mereka berpikir untuk apa toh dia memperbaiki kesalahan, dan setelah itu bagaimana toh dia bisa menghormati orang lain. Gitu. Nah ini Bapak Ibu terkait dengan hukuman. Kalau ini ada disiplin positif tadi sebagian sudah kita bahas. Kalau untuk restitusinya itu adalah pilihan. Kalau untuk hukuman tadi ada tidak nyaman untuk murid dalam waktu panjang, terus konsekuensi dalam waktu pendek, izin Anda. Baik Bapak Ibu, untuk ajan sudah selesai. Mari kita lanjutkan menit sholatnya nanti setelah kegiatan selesai saja, 15 menit lagi Bapak Ibu. Nanti kita di pertanyaan awal pemantik, ketika ada hukuman tadi murid atau anak di sini akan tersakiti Bapak Ibu, ya, akan tersakiti.
Kalau untuk yang konsekuensi, dia untuk sementara dibuat tidak nyaman. Tapi kalau untuk restitusinya, dia akan mendapatkan yang namanya penguatan. Begitu pula dengan hukuman itu akan meningkatkan, bahkan anak menjadi pasif juga bisa karena mentalnya down yang jelek, ya mentalnya mungkin tidak terkontrol, juga akan semakin agresif Bapak Ibu. Sehingga kalau untuk konsekuensinya itu hanya berjalan dengan waktu jangka pendek, tetapi untuk restitusi bisa di jangka panjang, bahkan masalah bisa dipecahkan seperti itu. Nah, terus untuk hukuman dari kata-kata Bapak Ibu, kalau tadi hukuman itu sifatnya memaksa. Peraturannya adalah seperti ini. Kamu harus gini. Kamu harus gini. Tapi dalam konsekuensi yang sudah disepakati antara guru dan murid, tentunya nanti kita akan apa peraturannya Mas? Kamu apakah mampu melakukannya? Misalkan untuk besok tidak terlambat lagi. Oh, begitu ya. Terima kasih Mas. Bisa konsekuensinya adalah bentuk itu. Terus nanti untuk di restitusi itu adalah menambah keyakinan daripada apa yang diyakini oleh siswa tersebut di dalam peraturan yang sudah dibuat. Terus nanti juga ada tawaran atau solusi dari anak itu sendiri untuk memperbaiki masalahnya sendiri sehingga masalah itu bisa teratasi. Nah, ini adalah 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun adalah belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan suatu paksaan atau hukuman, menuntut untuk lebih melihat ke diri, nilai kebajikan universalnya, apa kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu. Ya, ini termasuk 5 kebutuhan dasar manusia itu tadi. Nah, seperti itu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter seperti yang dibuat-buatkan di Bapak Ibu. Bukan tindakan, berarti ini lebih ke proses. Dan restitusi juga fokus pada solusi, sehingga nanti ada nyaman anak itu yang berbuat salah bisa kembali ke kelompoknya dengan nyaman, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, sehingga tidak mempengaruhi mental daripada anak itu sendiri. Nah, ini terkait dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di PMM sudah membuat dan mungkin sudah mengupload dan mungkin sudah dapat sertifikat. Itu kenapa kita harus membuat keyakinan kelas, misalkan sebagai pertanyaan pemantik, misalkan kenapa kita menggunakan helm. Tentunya karena tidak ditangkap oleh Pak Polisi, tetapi kita adalah melindungi daripada organ vital kita seperti itu. Terus ada peraturan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, artinya supaya tidak kita tertular COVID dan yang lain-lain seperti itu. Artinya untuk mendukung motivasi fisik yang biar muncul dari dalam diri siswa itu, kita itu adalah kembali mengupayakan untuk menggerakkan seseorang itu kembali ke nilai-nilai keyakinan seperti itu Bapak Ibu. Daripada istilahnya hanya dalam bentuk mematuhi peraturan, nanti kan berbeda sekali. Ketika dia nanti di rumah pasti juga akan mempunyai perilaku yang berbeda seperti itu. Apalagi kalau di rumahnya sudah ada aturan, bukan aturan ya, disiplin positif yang ada di rumah, sudah ada keyakinan yang ada aturan di keluarganya, pasti di sekolah pun dia akan berbeda. Karakter yang muncul pun akan berbeda seperti itu. Nah, ini adalah terkait dengan awalnya itu adalah peraturan kelas. Ya, tentunya ini peraturan kelas itu adalah masih dalam peraturan di skala kecil. Setelah itu nanti ditawarkan kepada siswa untuk dicari konsekuensi Bapak Ibu. Dari konsekuensi itu akan timbul yang namanya keyakinan kelas. Daripada keyakinan kelas tersebut
itu nanti akan mendukung lingkungan yang positif, sehingga akan apa? Secara umum akan membawa budaya positif. Sehingga budaya positif secara tidak langsung itu akan membentuk suatu lingkungan disiplin yang positif yang memberikan rasa aman dan nyaman. Sehingga apa? Anak di sekolah itu merasa senang, merasa masuk pembelajarannya itu seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk terkait dengan ini sudah ada keyakinan kelas ya. Itu ada ini dari TK, tapi ini kesepakatan kelas, guru dan murid yang saling menyayangi. Ini adalah untuk contohnya semangat belajar pada murid dan murid yang peduli terhadap teman-teman. Nah itu nanti kalau istilahnya di prosedurnya itu ada bagaimana kita menggali keinginan daripada siswa gitu Bapak Ibu, keinginan daripada siswa untuk apa yang menjadi kesepakatan kelas. Setelah itu nanti kita bisa menanyakan itu kembali sehingga keyakinan kelas nanti ditinjau, disepakati dan ditandatangani oleh semua warga kelas tersebut. Nah kalau ini setelah kembalikan ke buku berarti tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghargai orang lain, hadir di sekolah, kewajiban, komitmen, dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan, bergantian atau menuju giliran, sabar, menggunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas. Nah, betul sekali Pak Eko. Pak Eko hari ini sangat luar biasa sekali, istimewa. Kita berikan aplaus kepada Pak Eko hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini terkait dengan eksplorasi konsep yaitu kebutuhan dasar manusia. Secara ini jam sudah 10 menit lagi. Kalau untuk syutingnya masih berapa menit Pak? Sama gitu, kasih sayang itu adalah kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Ada di situ penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan dan bertahan hidup. Kadang ada siswa yang istilahnya apa? Mencari perhatian daripada gurunya. Anak-anak TK itu mungkin lari-lari. Nah itu adalah salah satunya adalah bisa dia mencari kasih sayang dan rasa ingin diterima. Mungkin sama, mungkin Bu Fatika pas mengajar, karena siswa itu melihat Bu Fatika cantik berarti dia bertanya terus kepada Bu Fatika karena untuk betul sekali. Karena untuk mencari rasa kasih sayang itu dari Bu Fatika, artinya kebutuhan dasar seperti itu, bukan yang lain maksudnya beliau seperti itu. Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Ini untuk 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol itu ada 5. Satu yaitu menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Misalkan Pak Ma'arif menghargai dan menunjuk murid, kamu terlambat, kamu terus selalu yang terlambat, itu berarti Pak Ma'arif punya posisi penghukum dan itu tidak bagus Pak. Untuk mendisiplinkan juga berarti tidak bagus, berarti terjawab dari pertanyaan kemarin tadi Pak. Oke, terus ada membuat rasa bersalah, kamu seharusnya itu tidak terlambat. Terus mungkin ibu kecewa, bapak kecewa. Nah, dengan seperti itu anak itu akan merasa bersalah. Sedangkan sebagai teman itu adalah istilahnya apa? Guru itu mendorong. Ya, misalkan, ayolah balik kelas biasanya ini.
lakukan demi ibu supaya nanti bapak-bapak sekolah tidak memarahi karena harus mendapatkan tanda tangan nilai rapor, misal seperti itu. Sebagai pemantau biasanya itu dia hanya mengingatkan peraturan-peraturan yang ada. Bagaimana tuh peraturannya? Kenapa kok bisa melakukan hal seperti itu? Tapi kalau yang paling bagus itu adalah di bagian manajer itu nanti apa yang menjadi restitusi itu dilakukan Pak G. Dia menanyakan daripada yang namanya keyakinan, termasuk juga validasi tindakan itu tadi. Nah ini misalkan pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu membuat rasa bersalah, kamu tidak benar melakukannya berhukum dan lain-lain seperti itu. Nah ini adalah konsep daripada segitiga restitusi Bapak Ibu. Berarti tentunya ini ada pertama yang dilakukan itu adalah menstabilkan identitas dulu. Setelah itu nanti ada validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Misalkan untuk menstabilkan identitas, misalkan suatu kasus anak itu datang terlambat 2 hari karena tantangan masing-masing sekolah itu zero point pada keterlambatan itu berat ya. Itu berat dimanapun sekolah itu sama saya kira. Nah itu misalkan dengan restitusi ini kita bisa menstabilkan identitas dulu dengan beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Misal setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, Bapak guru pun bisa terlambat sendiri kan seperti itu, tergantung situasi dan kondisi. Terus kita bisa menyatakan oh kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, manusia tidak ada yang sempurna. Itulah seperti itu adalah daripada menstabilkan identitas. Untuk yang kedua itu kita adalah validasi kebutuhan. Nah kenapa masnya bisa terlambat? Tentunya itu ada alasan-alasan. Terus bagaimana supaya Anda itu tidak terlambat? Setelah itu kita bisa menanyakan keyakinan. Oh nilai-nilai apa yang sudah disepakati dalam keyakinan kelas tadi? Itu bisa ditanyakan kembali. Oh kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Orang yang menjadi teladan atau menjadi orang yang disiplin atau seperti apa? Seperti itu. Nah ini adalah contoh-contoh terkait pertanyaan untuk segitiga restitusi. Poin yang pertama itu adalah terkait menstabilkan identitas Bapak Ibu. Tidak saya perlu bacakan. Yang kedua ini adalah terkait validasi kebutuhan. Yang ketiga ini adalah terkait menanyakan keyakinan. Nah ini pertanyaan intervensi 30 detik Bapak Ibu yang mungkin bisa membantu murid Bapak Ibu untuk menjadi ke tujuan semula dengan cara yang persuasif dan non konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan itu biasanya ini ditanyakan oleh dari guru yang punya 5 posisi tadi, biasanya di pemantau atau di manajer seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai sini ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu, saatnya kita tutup pertemuan ini dengan kegiatan refleksi diseminasi modul 1.4 ini dengan 4 pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, apa hal baru yang mengubah paradigma Bapak Ibu mengenai hal yang didapatkan hari ini terkait disiplin positif tadi? Yang kedua, berhasil
perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Mungkin ngantuk, kurang bergairah karena waktunya sangat krusial ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa, disampaikan aja. Setelah itu peran seperti apakah yang Bapak Ibu lakukan seperti ini. Terus setelah ini Bapak Ibu akan menjadi guru yang seperti apa. Monggo Bapak Ibu yang ingin mengungkapkan refleksinya hari ini dipersilakan. Pak Eko, monggo Pak Eko. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang pertama saya mengapresiasi sekali, sungguh luar biasa tentang semua hal yang disampaikan. Kemudian terkait dengan refleksi Pak Arif, hal baru apa yang mengubah paradigma saya, kemudian apa yang saya dapatkan. Mungkin ketika di awal dulu saya selalu merasa bahwa hukuman yang bersifat positif itu bisa membentuk karakter anak. Terutama saya terkadang juga masih melakukan tindakan yang kesannya membuat anak akan merasa bersalah, karena dengan merasa bersalah itu anak bisa menyadari kesalahannya. Ternyata itu kurang bagus di masa sekarang. Lalu yang mengubah saya adalah dengan adanya disiplin positif tersebut, apa yang saya dapatkan? Ternyata untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila itu harus diterapkan dengan disiplin positif secara konsisten. Yang artinya sebagai guru harus mampu mengawal menempatkan diri dalam perjalanan anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Lalu seperti apa yang tadi saya dapatkan dari paparan panjenengan? Ada dua hal yang saya lihat. Yang pertama adalah preventif, artinya mencegah anak untuk melakukan kesalahan, yaitu dengan memberikan seperti keyakinan kelas, penerapan hal-hal baik, penerapan nilai-nilai yang diyakini selama ini. Kemudian bagaimana jika telah melakukan kesalahan? Jika telah melakukan kesalahan adalah posisi guru ini harus solutif. Solutif artinya mengajak anak menemukan, menyadari kesalahannya, kemudian termotivasi secara intrinsik untuk menanamkan disiplinnya, kemudian bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya melalui sebuah restitusi. Itu yang dapat saya pelajari dari paparan panjenengan pada hari ini. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Eko, berikan aplaus kepada Pak Eko. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada sudah mengantuk Bapak Ibu jam-jam rawan. Baik Bapak Ibu, bisa saya ambil benang merah dari apa tadi yang sudah disampaikan Pak Eko, bahwasanya disiplin positif itu harus sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Artinya filosofi pendidikan kita itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimana guru itu bisa menuntut atau sama seperti petani, dia hanya bisa mengolah lahannya Bapak Ibu, tetapi dia tidak bisa mengubah padi menjadi gandum seperti itu. Makanya saya sangat setuju sekali Pak Eko, sangat menyentuh sekali, harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tentunya saya kira nanti dengan apa yang kita lakukan di sekolah kita ada perubahan. Saya kira akan juga memberikan perubahan yang positif kepada siswa kita, sehingga budaya positif siswa kita bisa berjalan dengan semakin maksimal. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak. Saya doakan Bapak Ibu yang menghadiri undangan saya diberikan rezeki yang melimpah ruah, diberikan kesehatan, berkah barokah, dan semuanya pokoknya. Dan apa kita yang belum ziarah ke Mekah Madinah, semoga bisa ziarah ke sana. Alhamdulillah, Al-Fatihah.
Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini diseminasi budaya positif modul 1.4 saya tutup. Saya akhiri sekian. Saya akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum